Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dalam kondisi yang sehat walafiat. Terima kasih kepada Ustaz Tion yang sudah mengantarkan acara ini, kajian pada hari Sabtu malam Ahad ini. Alhamdulillah. Pertama-tama saya mohon maaf minggu kemarin belum bisa isi karena kondisi fisik yang lagi kurang sehat ini. Sebenarnya hari ini juga kurang sehat lagi, cuman kalau libur lagi nggak enak gitu. Jadi kemarin itu hujan deras, rumah banjir setunggit. Jadi hari Jumat pagi itu yang ngepel ya bersih-bersih rumah, itu termasuk buku-buku banyak yang kerendam, kasur dan segala macam. Jadi remuk badannya. Ya. Insya Allah tidak mengurangi manfaat dan juga barokah dari pertemuan pada hari Sabtu malam hari ini. Insya Allah kita lanjutkan kajian kita pertemuan ke-18. Ini adalah seputar bisnis Islam. Kalau kemarin kita materi terakhir itu adalah menanggapi 8 pendapat yang membolehkan riba. Nah, sekarang kita bahas tentang seputar bisnis Islam. Nah, pada malam hari ini pokok bahasan seputar bisnis Islami yang pertama mukadimah, pembukaan, yaitu bisnis itu bukan hanya mencari untung rugi, profit or loss, atau laba rugi, tetapi bisnis itu juga terkait dengan surga dan neraka. Kok bisa begitu, Ustaz? Ya, nanti akan kita pasti. Yang kedua, insya Allah kita akan membahas tentang pengertian bisnis Islam itu sendiri. Yang ketiga, ruang lingkup bisnis Islam itu apa saja. Kemudian yang keempat, mengapa bisnis wajib Islami. Yang kelima, tantangan bisnis Islami dalam sistem kapitalis. Yang keenam adalah contoh-contoh kasus bisnis Islami. Ini cuma preambul, pembukaan saja. Yang ketujuh adalah membangun bisnis Islami yang kuat. Itu insya Allah pada malam hari ini ada 7 pokok bahasan yang akan kita bahas secara ringkas gitu ya. Singkat-singkat saja, nanti insya Allah detail-detailnya bisa kita kaji di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang pertama terkait dengan mukadimah, bisnis terkait dengan surga dan neraka. Kenapa Ustaz bisnis ini terkait dengan surga dan neraka? Ini ada sebuah hadis dari Rasulullah SAW yang bersabda, "At-tajiru sadaqu wal amin sadaqul amin ma'a nabiyyina wasiddiqina syuhada." At-tajiru pedagang, as-sadaqu yang jujur, al-aminu yang amanah, ma'a maka bersama nabiyyina yang bersama para nabi, wasiddiqina dan juga orang-orang siddiq, wasyuhadai dan para syuhada. Coba kita lihat gitu ya. Bagaimana satu profesi yaitu at-tajiru itu disejajarkan dengan para nabi, para siddiq dan para syuhada. Ini kan menurut saya profesi yang luar biasa mulia gitu ya. At-tajiru sadaqu, pedagang yang jujur, al-aminu dan amanah, maka akan bersama an-nabiyina, para nabi. Jadi at-tajiru itu akan bersama dengan para nabi, tetapi syaratnya harus jujur dan amanah. Coba at-tajiru gitu. Bukan istilah yang lain, bukan pegawai kah, bukan karyawan kah gitu ya, tetapi pedagang. Jadi memang pedagang ini posisinya luar biasa.
bersama para nabi, wasyiddiqin, dan juga orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan para syuhada. Para syuhada ini kan jamak dari orang-orang yang syahid, itu kan orang-orang syuhada. Itu ini luar biasa gitu. Disejajarkan dengan para syuhada, dengan para siddiq, dan juga para nabi. Oleh karena itu, seorang pedagang itu tidak hanya terkait soal laba rugi, soal untung rugi, soal bagaimana mendapatkan profit yang sebesar-besarnya dengan modal yang sekecil-kecilnya sesuai dengan prinsip kapitalis gitu ya. Tetapi yang di sini menjadi tekanan adalah pedagang yang jujur dan amanah. Oleh karena itu pedagang ini juga akan terkait dengan surga dan neraka. Jadi kalau dia itu jujur dan amanah, insya Allah balasannya adalah surga. Kalau nggak jujur dan amanah, maka balasannya adalah neraka. Oleh karena itu bisnis itu terkait dengan surga dan neraka. Kalau di zaman sekarang ini kan banyak yang hybrid. Hybrid itu ya dia bekerja tapi juga memiliki usaha. Apakah usahanya itu dijalankan sendiri ataukah dijalankan oleh istrinya, anaknya, keluarganya, saudaranya, atau karyawannya gitu ya. Karena hari ini tuh bisnis online itu sangat marak sekali gitu. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan orang-orang bisa melakukan bisnis dari rumah. Bahkan orang tidak punya toko itu bisa pasang toko di Shopee kan, di Gojek kan, di GoFood ya, di GoFood atau di GrabFood, meskipun nggak punya warung masih bisa pasang, nggak punya toko juga masih bisa pasang di situ. Bahkan online-nya bisa di remote dari tempat kerjanya. Ini sebagai mukadimah. Sekarang pengertian bisnis Islami. Apa itu bisnis Islami? Bisnis, sekarang pengertian bisnis adalah segala aktivitas individu atau organisasi untuk memproduksi dan memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Jadi memang kalau kita lihat kemarin di pembahasan pertemuan sebelumnya kita membahas tentang al-qimah. Jadi qimah itu kan ada 4 ya. Qimah madiyah, qimah ruhiyah, qimah khulqiyah, qimah insaniyah, ada 4 ya. Tujuan orang beraktivitas itu kan ada 4 al-qimah. Nah, bisnis itu qimah atau tujuannya adalah al-madiyah, qimatul madiyah, yaitu tujuannya adalah materi. Jadi bisnis itu memang tujuannya untuk mencari profit, laba, untung. Itu di situ dibolehkan. Justru kalau bisnis tujuannya bukan untuk profit, untuk mencari untung, itu malah aneh. Misalkan bisnis untuk sedekah, Ustaz. Kalau sedekah itu ya jangan bisnis, kasih aja sama orang. Bisnis masa dijual belikan, sedekah masa dijual belikan. Jadi memang pengertian bisnis adalah segala aktivitas baik individu ataupun kelompok atau organisasi untuk memproduksi ya, atau memasarkan barang atau jasa kepada konsumen dengan tujuan memperoleh profit. Jadi orientasinya adalah profit. Unsur definisinya ini yang pertama adalah pelakunya adalah individu atau kelompok, kegiatannya produksi dan pemasaran dan seterusnya, banyak nanti. Sasarannya ada konsumen, hasilnya barang atau jasa. Jadi jasa itu sebuah manfaat yang tidak nampak tapi bisa dirasakan. Kayak dokter gitu ya, itu nggak bisa jasa dokter itu nampak, itu nggak bisa, tetapi masih bisa kita rasakan. Jadi jasa itu adalah sesuatu yang tidak nampak tetapi masih kita bisa rasakan. Tujuannya profit, ya, jelas. Nah, ini adalah proses skema dari bisnis ya, sebagai rangkaian input, proses dan output gitu. Kalau di perusahaan-perusahaan manufaktur
inputnya itu adalah raw material kan gitu ya. Nah, nanti prosesnya adalah proses produksi, outputnya adalah barang jadi kan gitu. Nah, kalau kita bicara bisnis secara umum, inputnya adalah faktor-faktor produksi. Jadi faktor-faktor produksi, kemudian prosesnya adalah manajemen dan teknologi, outputnya adalah profit. Di outcome atau hasilnya adalah barang atau jasa. Outcome-nya. Kalau dalam pandangan kapitalis itu fokus di input. Jadi mereka itu support terkait dengan faktor-faktor produksi. Jadi mereka support. Kalau misalkan petani, sawahnya disediakan. Ya. Kalau misalkan perusahaan, ya alat-alat produksinya itu disiapkan oleh negara. Jadi kapitalisme sosialis, orang sosialis, orang komunis itu fokusnya di input. Ya. Faktor-faktor produksi itu dipenuhi oleh mereka. Kalau terkait dengan kapitalis, fokusnya itu di proses. Apa itu fokusnya di proses? Prosesnya itu pemerintah itu tidak ikut campur dalam melakukan sebuah proses bisnis. Terserah kamu sekarang, ya, terserah. Ada istilah namanya harga itu diserahkan ke mekanisme pasar, ya. Invisible hand. Jadi diserahkan ke pasar, mau naik, mau turun, mau berubah harga, itu terserah ya, di prosesnya. Cuman kalau Islam itu tetap memang diproses. Ya. Kalau di kapitalis kan negara tidak boleh ikut campur. Kalau di kapitalis, tapi kalau di Islam terkait dengan prosesnya tetap turut campur, tetapi dalam hal distribusinya. Outputnya tetap sama, yaitu profit. Itulah sedikit perbedaan antara bisnis kapitalis, bisnis sosialis, dan juga bisnis Islam. Nah, pengertian bisnis Islami sendiri itu apa? Bisnis Islami atau bisnis syariah adalah segala aktivitas bisnis yang sesuai dengan syariat Islam, yang sesuai dengan syariat Islam. Sekarang ini banyak sekali bisnis yang mengaku bisnis Islami, tetapi tidak berdasarkan syariat Islam. Kalau itu berdasarkan syariat Islam, itu istilahnya label. Label itu begini: bisnis yang sudah ada di kapitalisme, ya, di kapitalis itu diislamkan, ya, diislamkan. Contohnya apa? Bank konvensional, dan muncul bank syariah. Tetapi yang ada hanya berubah istilah saja. Secara aktivitas perbankannya itu masih mengikuti bisnis konvensional. Kenapa kok bisa begitu, Ustaz? Karena mereka terikat dengan bank sentral. Bank sentral itu, bank sentral atau kalau di Indonesia namanya BI, ya. Bank sentral namanya BI kalau di Indonesia. BI itu mengatur seluruh aktivitas perbankan yang ada di Indonesia. Jadi aturannya itu sama aturannya. Makanya kalau ada bank syariah dan bank konvensional, bank syariah itu dalam tanda kutip hanya berubah istilah saja. Kenapa? Karena aturan mainnya dari bank sentral itu tetap sama. Tidak heran kalau ada yang bilang, saya pernah ikut seminar di Jakarta terkait dengan bank syariah, dihadirkan juga salah satu anggota Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung. Beliau bercerita bagaimana beliau ngambil kredit di bank syariah. Beliau berkomentar setelah mengambil kredit itu, bank syariah itu lebih kejam daripada bank konvensional. Nah, itu testimoninya beliau pada saat saya ikuti seminar ini. Nah, yang wajib dengan sesuai syariat itu apa saja? Yang pertama adalah input, ya. Kalau kita bahas tadi kan input, proses, output. Inputnya apa saja? Kalau input di bisnis itu kan ada modal, capital, ya. Maka capitalnya nanti harus modal yang berdasarkan akad-akad syariah.
Tenaga kerja terkait bagaimana mengatur tenaga kerja, itu juga ada nanya ini akad ijarah dan segala macam ya. Itu juga harus sesuai dengan Islam. Sumber daya alam atau fisik, physical resources gitu ya. Nah ini sumber daya alam, sumber daya fisik itu bagaimana, barang mentah itu seperti apa. Nanti terkait dengan hukum-hukum sinaah atau itu hukum-hukum manufaktur gitu ya. Kemudian ada namanya kewirausahaan atau entrepreneurship di dalam bisnisnya, apakah itu strategi pemasaran, strategik perencanaan dan segala macamnya, itu juga berbasis kepada konsep-konsep syariat Islam. Kemudian ada namanya sumber daya informasi, information resources gitu ya. Nah, sumber daya informasi juga begitu. Nanti terkait dengan hal-hal yang hukum-hukum Islam ya, hukum sunnah. Misalkan tajasus ya. Tajasus itu memata-matai. Kan tidak boleh memata-matai secara haram, hukumnya melakukan tajasus ya, gitu ya. Itu hal-hal yang terkait dengan information. Kemudian proses. Apa saja proses yang ada di dalamnya? Yang pertama adalah teknologi. Ya, kalau teknologi nanti mengikuti apakah teknologi itu bersifat hadoroh atau bersifat madaniyah. Ya. Hadoroh itu terkait dengan peradaban, peradaban yang terikat dengan ideologi tertentu, ataukah madaniyah? Madaniyah itu memang hasil karya cipta manusia yang tidak terkait dengan ideologi tertentu. Ya. Nanti ada perbedaan. Ya. Yang kedua adalah manajemen. Ada namanya manajemen strategi, manajemen produksi atau operasi, manajemen SDM, sumber daya manusia, keuangan dan pemasaran. Ini umum lah ya, yang ada di perusahaan-perusahaan biasanya seperti ini. Kemudian ada produksi barang dan jasa. Barang dan jasanya ada stok, ada inventory gitu ya, perencanaan produksi planning, inventory control ya, dalam produksi barang dan jasa itu. Kemudian outcome atau hasil proses adalah barang dan jasa. Barang atau jasa. Kalau kita bicara output, yaitu profit, nah profitnya ini mau dipakai apa? Yang pertama adalah pembelanjaan atau infak. Karena harta itu kan dihisab dari dua sisi gitu ya. Bagaimana dia mendapatkan dan bagaimana dia dibelanjakan. Kemudian terkait dengan pengembangan atau tanmiyah, ya. Tanmiyatul mal, pengembangan harta. Dipakai untuk apa? Apakah bisnis lagi, bisnis yang sesuai dengan syariat, atau dipakai dalam pasar modal dan segala macam. Kemudian terakhir adalah distribusi atau tauzi, ya. Nanti share profit atau profit and loss sharing itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini diagram terkait tabel terkait dengan fikih bisnis Islami dengan ilmu bisnis Islami. Jadi ada perbedaan. Ya. Kalau di dalam ekonomi, di dalam kitab Ilmu Iqtisadi, ekonomi itu dibagi dua. Yang pertama adalah sistem ekonomi, yang kedua adalah ilmu ekonomi. Kalau sistem ekonomi ini terkait dengan kebijakan-kebijakan di dalam ekonomi itu sendiri. Distribusi dan segala macamnya. Tapi kalau yang ilmu ekonomi itu terkait dengan bagaimana cara menaikkan produksi atau hal-hal yang bersifat teknis, gitu ya. Nah, ini perbedaannya apa? Fikih bisnis Islami adalah hukum syarat tentang bisnis. Ya. Sedangkan kalau ilmu itu adalah uslub, wasilah. Ya. Uslub itu cara. Wasilah, ya, uslub atau wasilah atau cara yang dipakai dalam bisnis. Itu boleh saja. Misalkan menjual botol begini dijual secara langsung atau dijual secara online, itu uslub, cara dalam menjual. Ya. Tapi bagaimana hukum syarat terkait dengan menjual barang ini, bagaimana akadnya? Itu nanti masuk dalam pembahasan fikih bisnisnya. Tapi kalau ini dijual individu kah, online kah, atau grosiran kah, atau distributor kah, itu usul cara.
tetapi terkait dengan nanti akad-akadnya itu terkait dengan hukum syar'i. Sifatnya adalah halal oriented. Jadi namanya bisnis Islami pasti berorientasi kepada kehalalan dan keberkahan di dalam bisnisnya. Tapi kalau ilmu bisnis itu sifatnya adalah empiris, universal, profit oriented. Begini, kalau fikih bisnis itu normatif itu sudah ada kaidah-kaidahnya, sudah ada hukum-hukumnya, sudah ada pakem-pakemnya, gitu ya. Khas itu apa? Karena terkait dengan satu pemikiran tertentu, satu cara tertentu, satu pandangan tertentu, khas. Ya. Contoh misalkan apa? Islami, komunis atau sosialis, kapitalis itu pasti berbeda-beda. Ya, makanya khas. Beda kalau ilmu bisnis itu bersifat empiris. Empiris itu penelitian, research dan segala macamnya, empiris. Dan bersifat universal. Apa itu universal? Bisa dipakai oleh semua ideologi, oleh semua agama. Misalkan kita jualan online, ya, pakai ilmu SEO, ya, search engine optimizer, kan begitu. Nah, kalau pakai SEO itu bisa dipakai orang Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, itu bisa dipakai semua. Bisa dipakai orang kapitalis, sosialis, bisa dipakai semua. Makanya bersifat universal. Bagaimana cara negosiasi, bagaimana cara menawarkan, itu juga bersifat universal, bisa dipakai oleh semua orang. Tetapi kalau hukum syara, ya, fikih bisnis itu bersifat khas. Nah, dan orientasinya juga berbeda. Kalau fikih berorientasi kepada halal atau keberkahan, kalau ilmu bisnis bersifat pada profitnya, bersifat profit. Bagaimana mendapatkan profit yang sebesar-besarnya. Tapi kalau fikihnya bagaimana halal caranya, mau sedikit, mau banyak, mau sedang, yang penting adalah halal. Itu bedanya. Ya. Banyak para pedagang-pedagang kaki lima kecil-kecil di daerah Medan ini ya, nggak nyari gede-gede, gitu, murah-murah, gitu. Tetapi yang penting halal. Kalau di kota-kota lain lagi orientasinya. Apa orientasinya? Profitnya gede, halal. Loh, kok bisa begitu, Ustaz? Ya, daya belinya berbeda. Kalau di sini nyari untung gede, halal, mungkin harganya naik, nggak laku, kan begitu ya. Tapi kalau di kota, karena masyarakatnya sudah maju, penghasilannya per kapitanya, pendapatan per kapitanya sudah tinggi, itu maka menaikkan harga itu hal yang wajar. Kemudian yang terakhir, ya, hanya diambil dari Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi memang karena khas sifatnya, maka sumber-sumbernya berasal dari sumber-sumber yang Islam. Tetapi kalau ilmu bisnis, ya, boleh mengambil dari non-Muslim dengan syarat tidak bertentangan dengan Islam. Jadi apa caranya orang non-Muslim itu bisa kita tiru, bisa kita pakai, selama itu tidak bertentangan dengan Islam. Tapi ingat ya, itu terkait dengan ilmu bisnisnya, technical bisnisnya, bukan terkait dengan fikihnya. Beda lagi. Contoh. Kalau di dalam kitab belajar waktu SD, SMP, SMA, ada ilmu-ilmu yang bersifat universal. Apa contohnya? Matematika. Itu matematika mau ditemukan orang Muslim, mau ditemukan orang non-Muslim, mau ditemukan siapa saja, orang komunis, kita boleh untuk mempelajarinya. Matematika bebas. Itu ilmu. Nanti kalau di sini kan dalam bisnis ada fikih, ada ilmu. Nanti kalau di dalam hal pengetahuan itu ada namanya syarofah, ada namanya ilmu. Nah, itu beda, ya, dua hal yang berbeda. Kalau ilmu itu sudah tadi ya, terkait dengan matematika, itu ilmu. Tapi kalau terkait dengan bagaimana penciptaan manusia, diciptakanlah dunia atau alam semesta ini, itu bukan ilmu lagi, itu sudah masuk dalam sakofah. Nah, itu nggak boleh sembarangan itu diambil. Termasuk di dalam bisnis juga. Ini materi
hubungan fikih bisnis Islami dan ilmu bisnis Islami. Jadi kalau kita menginginkan sesuatu profit yang untung yang halal, untuk mendapatkan untung yang halal, maka syaratnya pahami fikih bisnis Islami dan pahami ilmu bisnis yang Islami. Harus tahu fikihnya, harus tahu ilmunya. Kalau ingin untung dan halal. Kalau ingin rugi tapi halal, hanya paham fikih tapi nggak paham ilmu. Yang penting itu dua ilmu deh, kan gitu. Ya. Yang penting dua paham fikihnya aja. Kalau aku cara jualan nggak ngerti, nah, itu rugi tapi insya Allah halal. Rugi halal itu apa maksudnya? Bisnisnya itu insya Allah mendapatkan pahala, tetapi rugi, itu maksudnya begitu. Kalau untung dan haram, nah, maka pahami ilmu bisnisnya, tapi nggak paham ilmu fikihnya. Nggak paham ilmu fikihnya, seperti dodolan aja kan begitu. Seperti dodolan, nggak paham iki halal atau haram, iki boleh ada Islam atau tidak, nggak ngerti pokoknya dodolan aja. Ya, itu untung, tetapi ada yang haram. Kok bisa begitu kan? Orang non muslim itu kan segala cara dihalalkan untuk yang penting profit dan dunia. Kadang-kadang kita meniru mereka. Ya, apakah bisnisnya dengan tipu-tipu lah, begitu ya, ataukah ya cara kerjasamanya yang halal, maksudnya halal kalau sistem yang banyak maklar-maklar di bawah itu untuk jaringan segala macam, ya mungkin untungnya besar ya, tapi haram. Dan yang terakhir adalah sudahlah haram, rugi menengah. Kenapa kok haram dan rugi? Gak ngerti fikih, gak ngerti ilmunya, masuk ke dalam bisnis. Kenapa? Habis itu seminar seminar motivasi, yes, siap, yes, kan gitu. Habis itu buka bisnis, punya modal buka bisnis, langsung nyemplung, langsung tenggelam, gitu. Terus tenggelam, ngaruh kemasukan lumpur juga, haram dan rugi, nggak ngerti hukumnya. Pokoknya kerjasama kamu sama saya. Ini bisnis saya mau bikin bisnis apa? Bisnis A. Terus pokoknya kamu setor modal 5 juta aja, setiap bulan nanti tak kasih keuntungan 100.000 setiap bulan, 250.000 setiap bulan, pokoknya awalnya 250.000. Kamu setor aku 5 juta, kamu per bulan tak kasih 250.000, pokoknya begitu aja. Nah itu habis itu bisnisnya rugi. Sudahlah haram, rugi benar. Pokoknya kan setor modal 5 juta terus ngasih keuntungan pasti setiap bulan 250.000, itu akad yang batil. Yang ketiga adalah ruang lingkup bisnis Islami. Ruang lingkupnya apa? Nah, ya kalau kita bicara terkait dengan input, proses dan output, maka ruang lingkupnya adalah satu, akad-akad yang menyangkut input, yaitu faktor-faktor produksi, misalnya tentang permodalan, bentuk badan usaha, organisasi bisnis, dan kontrak tenaga kerja. Masalah permodalan terkait dengan hukum riba. Masalah organisasi bisnis terkait dengan hukum syirka. Masalah kontrak tenaga kerja terkait dengan hukum ijarah. Udah paham semua ya? Syirka, ijarah, sudah paham? Belum. Nah, belum tuh alhamdulillah, berarti kan baca terus ya gitu. Terus paham saja, barangnya paham. Akad-akad yang menyangkut proses, misalnya hukum syariat tentang teknologi dan manajemen, hukum syariat tentang barang dan jasa diproduksi, hukum pemasaran, hukum jual beli, ya. Masalah teknologi dan manajemen, lihat materi teknologi dan manajemen dalam pandangan syariah. Nanti ada Hadorah dan Madaniyah. Masalah barang yang diproduksi, lihat materi hukum sina'ah atau perindustrian atau manufaktur. Masalah jasa yang diproduksi, lihat materi hukum ijarah, khususnya tentang jenis jasa yang boleh dan tidak boleh diproduksi menurut syariat Islam.
Masalah permasalahan yang kemarin tentang hukum seputar iklan, materi ketika hukum seputar hadiah, bonus dan lain-lain. Pernah membahas tentang iklan yang syariah? Loh, ya. Kalau kita bicara dasarnya saja, dasar bisnis Islam itu punya sebelum dasarnya. Akad itu bagaimana, yang batil itu bagaimana, yang cacat itu bagaimana, yang fasad itu bagaimana, yang batil itu bagaimana. Kemudian dari sisi apa namanya, kalau misalkan akad itu satu menarik ini bagaimana, itu pokoknya dasar-dasarnya. Termasuk jual beli secara standar itu belum ini ya, standar itu bagaimana. Maksudnya jual beli kayak sering kita dengar di kitab-kitab itu kan, jual sapi atau beli sapi yang lagi mengandung itu bagaimana kan gitu ya. Itu macam-macam jual beli menurut jenis-jenisnya dan segala macam, itu ada berapa, itu banyak sekali kitabnya seperti ini. Sebenarnya kalau bagi saya, kalau untuk keilmuan enaknya itu bahas itu satu persatu enaknya. Cuman kalau sifatnya nggak tematik itu apa ya, nggak menarik gitu. Kajian kitab yang standar itu kan nggak tematik ya, karena berbasis kepada pengetahuan. Kalau begini kan berbasis kepada tematik, sesuai dengan kebutuhan orang. Ada fakta yang sehari-hari kita alami. Kemudian yang ketiga adalah karena cuma menyangkut output, yaitu profit, laba, misalnya hukum bagi hasil, ya, profit sharing atau ya bagi hasil, ya. Hukum tentang ujroh, gaji atau upah, hukum seputar zakat dan sodako. Oh, saya kasih PR ya. Ini jarang-jarang kalau kajian jamaahnya kasih PR. Ya, nggak apa-apa. PR santai aja. Apa bedanya? Kan orang sering itu ngomong itu 4. Apa itu? Zakat, wakaf, infak, dan sedekah. Apa bedanya 4 hal ini? Kan sering tuh orang ngomong zakat, sering orang ngomong wakaf, sering orang ngomong infak, sering orang ngomong sedekah. Pertanyaannya bedanya 4 itu apa? Sering disampaikan tetapi kadang-kadang kita nggak ngerti maksudnya. Itu apa ya, sering saya kasih PR ke jemaah-jemaah saya, biar mereka itu terteliti. Iya, apa ya bedanya zakat, infak, sedekah. Bicara zakat dan sedekah, masalah bagi hasil dan materi hukum sedekah, masalah ujroh, gaji atau upah lihat materi hukum jadul. Masalah seputar zakat, sedekah lihat kitab seputar zakat dan sedekah. Sedekah itu kadang-kadang maknanya zakat juga. Mengapa bisnis wajib Islami? 3 alasan bisnis kenapa Islami. 1, karena bisnis itu adalah konsekuensi keimanan. Jadi karena kita sebagai seorang muslim, konsekuensi kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka seluruh aktivitas kita harus terikat dengan hukum Islam. Oleh karena itu, bisnis Islamnya adalah konsekuensi keimanan. Tak, kalau saya ibadah, kalau saya sholat, zakat, puasa, saya ngerti Islam, tak. Tapi kalau bisnis, boleh nggak saya nggak terikat dengan hukum Islam? Tak boleh. Mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain itu sama dengan kayak orang-orang Yahudi. Tak boleh. Tidak boleh kita ini mengambil sebagian dan meninggalkan yang sebagian. Jadi harus kafah, harus mengambil semuanya. Makanya apa ya? Gini loh, kita ibadah sholat itu berapa lama sih? 10 menit. Suwe tenang 10 menit ya. Paling suwe itu biasanya 5 menit itu suwe banget biasanya. Ya ada orang-orang tertentu lah yang lebih dari 5 menit itu. Tapi kebanyakan sekitar 3-5 menit lah. Kalau sholat. Kalau dengan sholat 3-5 menit.
Ketika jenengan mau sholat, apakah jenengan pelajari tentang bacaan sholat? Dipelajari nggak? Detil-detilnya dipelajari? Hal-hal yang membatalkan sholat dipelajari nggak? Dipelajari? Hal-hal sebagai syarat untuk melakukan sholat dipelajari nggak? Dipelajari. Sekarang tanya, jenengan bisnis kerja berapa lama? Enggak sehari. Kan sholatnya tadi sehari 3-5 menit kali 5 berarti 25 menit. Anggaplah 20 menit lah kan 20 menit. Tapi jenengan satu tentang bagaimana bacaannya, dalilnya segala macam jenengan pelajari sampai berulang-ulang. SD SMP namanya ibadah sholat itu kajian yang luar biasa. Berkali-kali ya dibuka kitabnya. Bahkan nanti pada saat selesai bahas tentang zakat balik lagi tentang muharram, tentang ibadah, tentang zakat lagi, nanti balik lagi. Jadi ilmunya nama-nama tentang itu aja. Sehari 20 menit dipelajari tentang bacaannya, hukum-hukumnya, hal yang membatalkan, detail-detailnya ya, hal yang membatalkan dan bagaimana sholat sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Semuanya dipelajari, betul? Sekarang saya tanya, jenengan bisnis bekerja sehari itu berapa jam? 8 jam minimal. Bahkan orang bisnis itu bisa 12 jam. Betul nggak? Pertanyaannya, dipelajari nggak dalil-dalilnya? Hukum-hukumnya dipelajari nggak? Hal-hal yang membatalkan dipelajari nggak? Yang mengharamkannya dipelajari apa nggak? Yang membuat akad itu batal fasad dipelajari atau tidak? Ya Allah ceritanya. Padahal itu yang sangat lama ibadah yang kita lakukan. Mana ibadah itu kan bukan hanya sholat kan, seluruh perbuatan baik kepada Allah kan bernilai ibadah. Coba dalam hal aktivitas sehari-hari, pekerjaan, dagang, bisnis, sehari itu 8 sampai 12 jam. Tapi gak pernah dikaji terkait dengan hukum-hukumnya. Wah itu kan aneh aja. Makanya nggak heran itu banyak imam sholat yang khusyuk, yang apa ya, yang tawadhu yang luar biasa gitu. Tetapi masih riba, masih leasing, masih banyak yang haram, begitu. Padahal riba itu dosa besar. Riba itu kan sejajar dengan riba, zina, membunuh, apalagi karena ada 7 atau 9 dosa besar. Pertanyaannya, itu dilakukan tiap hari, coba. Kalau sholat, baca Quran, terawih, khususnya luar biasa, mantap. Tapi bendino, riba, mungkin begitu ya. Itu yang maksud saya gini. Saya bukan menghina orang yang itu, bukan, gitu ya, bukan. Jadi hukum Islam itu menyangkut semuanya, bukan pada saat kita di masjid, di musola saja kita tuh harus terikat dengan hukum Islam. Itu bukan hanya di saat di masjid, tapi di luar masjid kita juga harus terikat dengan hukum syariat Islam. Jangan sholatnya, zakatnya, puasanya melu Islam, tapi ekonomi melu kapitalis, melu orang barat, nggak boleh begitu. Apalagi kena riba, leasing, luar biasa ya. Riba itu dosa besar. Bahkan apa ya? Paling dosa riba yang paling ringan. Ada hadisnya. Dosa riba yang paling ringan itu seperti anak menzinai ibu kandungnya sendiri. Paling ringan, dosa riba paling ringan ya. Dosa riba paling ringan itu seperti anak yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Makanya harus belajar biar nggak riba. Yang kedua, alasan kenapa bisnis Islami adalah karena bisnis Islami adalah solusi masalah manusia. Solusi masalah semua manusia. Bukan solusi pedagang
atau solusi konsumen, tetapi solusi pedagang dan konsumen termasuk masyarakat di sekitar. 3, karena bisnis Islam membawa rahmat atau maslahat. Karena bisnisnya bisnis yang berkah, insya Allah membawa rahmat dan maslahat. Maslahat itu manfaat. Yang pertama penjelasannya, bisnis kita adalah konsekuensi keimanan. Ya, bagaimana orang yang beriman wajib terikat dengan hukum syara. Surat An-Nisa ayat 65 ya. Demi Tuhanmu tidaklah mereka mengaku beriman sebelum engkau jadikan engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus, sehingga tidak ada keberatan di dalam di dalam hati mereka. Perubahan Surat An-Nisa ayat 65. Dan juga ada kaidah hukum Islam, ya, kaidah usul fikih. Apa itu? Al aslu fi al af'al at-taqayyudu bil hukmi syar'i. Nah, ini kaidah usul yang benar ini. Ya. Al aslu, ya, hukum asal fi al af'al terkait dengan perbuatan manusia. At-taqayyudu terikat bil hukmi dengan hukum syar'i, syariat. Jadi hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan syariat Islam, dengan hukum syariat. Jadi semua aktivitas manusia itu harus ada dalilnya. Tidak boleh tidak ada dalilnya, harus ada dalilnya. Di hukum asal perbuatan manusia wajib terikat dengan syariat Islam. Salah satu bentuk keterikatan yang hukum syara adalah menjalankan bisnis secara Islami. Karena perbuatan, bisnis itu adalah salah satu bentuk perbuatan manusia, maka bisnis wajib terikat dengan syariat Islam. Bisnis Islam adalah solusi masalah manusia. Syariat adalah solusi untuk segala persoalan manusia. Ini kaidah usul fikihnya. Asy-syari'atu hiya mu'alijatul li masyghulil insan, masyaghilul insan. Syariat adalah solusi segala persoalan manusia. Asy-syari'ah, syariat, dia adalah mu'alijatul, ya, solusi li masyaghilil insan. Li masyaghilil insan. Segala persoalan manusia. Jadi syariat itu solusi semua persoalan manusia. Tidak ada persoalan manusia yang tidak ada solusinya di dalam hukum Islam. Jadi menjalankan bisnis Islam bentuk pelaksanaan syariat Islam sebagai solusi persoalan manusia. Jadi kalau kita menjalankan bisnis Islami, itu salah satu bentuk pelaksanaan syariat Islam sebagai solusi persoalan manusia, persoalan distribusi, pengadaan pangan, barang dan kebutuhan, pasar dan segala macamnya. Bisnis Islami membawa maslahat. Syariat jika diterapkan akan membawa rahmat atau maslahat. Kaidah usul fikihnya ada. Ya. Haitsu yakunu syar'i takunul maslahat. Di mana ada syariat, di situ ada maslahat. Jadi bukan apa ya? Bukan kita ini ingin mendapatkan semua manfaat, ya, mendapatkan manfaat. Jadi bagaimana? Ya. Jadi bukan bagaimana kita ingin mendapatkan manfaat sebesar-besarnya di dalam bisnis dengan mengabaikan syariat, tetapi kita berorientasi untuk menjalankan syariat sehingga ketika syariat itu dijalankan pasti maslahat itu akan kita dapatkan, manfaat itu akan kita dapatkan. Jadi menjalankan bisnis Islam merupakan salah satu bentuk pelaksanaan syariat Islam membawa rahmat bagi manusia. Nah, ini kalau dari sisi tabel bisnis Islami melawan bisnis non Islami, ya.
Bukti keimanan yang benar, Islami. Keimanan tak terbukti, iman cacat atau hilang. Solusi yang benar untuk manusia, solusi yang tidak benar untuk persoalan manusia. Menghasilkan rahmat atau maslahat, maslahat berkurang atau menjadi mafsadat, kerusakan. Jadi kalau bisnisnya nggak Islami akan menimbulkan fasad, kerusakan, tidak menjadi solusi. Seperti sistem ekonomi yang berjalan sekarang, setiap kebijakan itu justru blunder, tidak menyelesaikan persoalan manusia, justru menambah persoalan. Ya karena nggak Islami. Tantangan bisnis Islami dalam sistem kapitalis. Bisnis Islami dalam cengkraman kapitalisme, kita sadari bersama saat ini kita semua hidup dalam cengkraman ideologi dan sistem ekonomi kapitalis. Saat ini kita itu hidup dalam sistem kapitalis. Sistem kapitalis itu apa sih Ustaz? Sistem kapital. Kapital kalau jadi kapital, sistem kapitalis itu dikenal dengan 3 bentuk. Yang pertama adalah kapitalis itu sendiri, yang kedua adalah demokrasi, yang ketiga adalah sekulerisme. Kalau terkait dengan ekonomi, karena bentuknya itu ekonominya saat ini itu menjadi barometer ekonomi dunia, maka kapitalis itu dikenal juga sistem kapitalis. Jadi sistem kapitalis itu adalah sistem yang berbasis kepada modal, berorientasi kepada materi. Jadi kalau dikit-dikit materi, dikit-dikit materi, dikit pengen materi, berarti kita ini sudah terpengaruh oleh sistem kapitalisme. Silaturahmi kalau nggak ada maksud mendapatkan materi, mau datang, ikut demo untuk misalkan bukan demo ya, masih atau demo untuk memperjuangkan Islam, nggak mau datang. Kalau dibayar mau, nah itu orientasinya dari ya, itu kapitalis. Jadi sistem ekonomi yang berbasis kepada materi atau berbasis kepada modal itu namanya kapitalis. Kalau di dalam politik disebut dengan demokrasi. Kalau di dalam ideologi keagamaan disebut dengan sekulerisme. Apa itu? Pemisahan antar agama dengan kehidupan. Ini sudah agama nggak usah tercampur dalam kehidupan manusia. Politik ya politik, agama ya agama, pendidikan ya pendidikan, agama ya agama. Pisahkan semuanya. Nah, itu namanya sekulerisme. 3 hal ini, sekulerisme, demokrasi, kapitalis, itu podo wae. Satu dulur, satu ayah, satu ibu. Sama, 3 itu sama. Ciri dari kapitalis sebagai ideologi adalah satu, berasaskan sekulerisme, memisahkan kehidupan dunia yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain. Makanya kalau bicara politik, gak usah bawa-bawa nama agama, tidak boleh politik identitas. Kalau nama sekarang itu istilahnya begitu ya. Ekonomi juga begitu, gak usah bawa-bawa ekonomi. Tetapi Sri Mulyani itu menjadi ketua masyarakat ekonomi syariah. Kenapa? Karena potensi ekonomi syariah itu dahsyat luar biasa. Itu per tahun itu potensinya sekitar 5.000 triliun. Pernah saya ada sebuah kajian, bukan ada ya, kajian-kajian tentang bisnis syariah, bisnis Islam, halal, tourism dan segala macamnya, itu kan ada kajiannya. Sosial juga begitu, sosial kehidupan bermasyarakat. Gak usah bawa-bawa nama agama deh, kita ini semua sama lah. Jelas, wayang gereja dan gereja yang masjid. Kalau orang Ambon itu kayak gitu, Jadi kalau waktunya Lebaran, ya kumpul tuh merayakan Lebaran bareng-bareng, orang Kristen, orang Islam, bareng. Kok waktunya Natal, yo umat Islam bareng-bareng, kalau Kristen itu ikut Natal juga. Jadi kalau di Ambon itu standar baik buruk. Ya. Jadi kalau kapitalisme standar baik buruknya itu manfaat. Dianggap baik kalau bermanfaat, dianggap tidak baik kalau tidak bermanfaat. Cari teman juga begitu. Teman kalau
temanku sama orang sugih, kenapa? Orang sugih ini bermanfaat. Minimal utang duit iso. Mesti sekere karena duitnya gopo kan gitu. Aku dulu ngomong kayak apa-apa. Nah, itu orang kapitalis itu begitu. Makna kebahagiaan. Jadi bahagia menurut standar kapitalis itu adalah kenikmatan jasmani, materi, senang. Omah gede, makro, bahagia. Mobilnya mewah, akeh, bahagia. Makan enak, bahagia. Duitnya sugih, duitnya wakeh, ganteng 7 turunan, itu bahagia buat mereka. Kalau orang Islam nggak begitu. Terus bagaimana Ustaz? Kebahagiaan menurut Islam itu adalah ridho Allah. Ngombe kopi sak gelas, tapi kalau Allah ridho, seneng hatinya. Ayam tentrem. Ayam. Apa mana? Kopi kayu. Ngombe nih restoran mewah. Wis ngono halal meneh, ridho. Allah ridho dengan cara itu. Wah, itu senengnya berlipat-lipat. Benar. Omah biasa-biasa saja, tapi Allah ridho dengan rumah itu. Ya senang kita. Omahnya besar, dibeli dengan cara yang halal. Ridhonya Allah dapat, ya senang juga. Tapi yang penting itu ridho. Orang bahagia itu kan bukan soal banyaknya materi, tapi bagaimana ketentraman hati. Itulah bagaimana. Khawatir salah saya begini. Ya bisa tuh terlambat, ganti duit. Ya bisa aja, ketentraman itu banyak hal, kebahagiaan itu banyak hal. Kadang-kadang bercengkrama dengan teman, hanya membantu ini bahagia. Gitu. Nggak harus dengan uang. Duitnya wakeh, tapi diabetes, kolesterol, asam urat, jadi makan nggak bisa yang enak. Rumah mewah gede yang menempati pembantunya, istrinya sibuk, anaknya sibuk, anaknya jadi pengusaha sukses di luar sana, istrinya juga jadi pengusaha sukses di luar sana. Jadi dia itu sama pembantunya, mobil mewah, ya. Tapi nggak bisa naik mobil, kenapa? Harus naik kursi roda, asam urat, kolesterol, jantung, segala macam gitu. Tanyanya, naiknya gitu. Duitnya miliaran, minggu yang rumah sakit, itu nggak ada artinya cuma. Bahagia itu bisa dicari tanpa uang. Nah ini tabelnya ya. Kapitalisme asas kehidupannya adalah sekulerisme. Kalau Islam akidah Islam. Kapitalisme standar baik buruknya adalah manfaat. Kalau Islam adalah halal haram. Standar baik buruknya adalah halal dan haram. Ukuran bahagianya adalah kenikmatan jasmani. Kalau Islam ukuran bahagianya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kalau bisnis Islami itu ada di dalam sistem yang Islami, sistem Islami itu bagaimana tatanan kehidupan itu diatur dengan cara Islam. Kemudian itu ada tumbuh bisnis Islami, itu adalah hidup yang ideal. Seperti apa? Ikan bawal hidup di air laut. Nah, kan gitu ya. Jadi ideal tuh. Ikan air laut hidup di air laut, ideal, hidup tumbuh dengan sehat dengan segar. Ya. Tapi kalau bisnis Islami hidup dalam sistem kapitalis itu hidup tidak ideal, seperti iwak bandeng ditekek laut. Iwak bandeng ditekek laut. Isorek enggak? Bisa hidup? Orang berani enggak pernah. Nah ini bisa hidup apa enggak? Nggak bisa hidup, mati. Kenapa nggak bisa hidup atau mati? Karena hidupnya juga ideal. Saat ini kita bisnis Islami
berusaha untuk bikin bisnis Islami di tengah sistem kapitalis yang nggak ideal. Memang nanti mungkin kita akan kalah bersaing, benar ya? Itu. Memang itu sebuah konsekuensi. Begitu sebaliknya, bisnis non Islami kalau hidup dalam sistem Islam itu nggak ideal. Termasuk bisnis non Islami yang hidup dalam sistem kapitalis itu ideal buat mereka. Makanya sekarang itu namanya perjudian, tempat hiburan, prostitusi, narkoba itu ideal. Kenapa? Bisnis tidak Islami hidup dalam sistem kapitalis itu ideal. Nggak heran kalau artis punya banyak kafe-kafe, tempat-tempat hiburan yang menjamur. Nggak heran, kenapa itu ideal betul. Dengan sistem kapitalis sekarang itu ideal. Kalau kita menjalankan sistem bisnis yang Islami, benar-benar Islami di sini, aneh. Itu mobil gak leasing tapi begini. Ya. Hebat. Bisnis Islami dalam tatanan kapitalis posisi tidak ideal bagi posisi Islam itu tidak boleh membuat posisi larut dalam kubangan kapitalisme. Meskipun nggak ideal buat bisnis Islami, karena hidup di dalam kapitalisme kita nggak boleh larut dalam kubangan kapitalisme, harus tetap fight. Ya. Melainkan wajib tetap istiqomah walaupun itu sulit, namun sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolabul halali wajibi ala kulli muslim. Mencari yang halal adalah wajib hukumnya atas setiap yang muslim. Jadi mencari hal yang halal itu wajib hukumnya atas setiap muslim. Lalu sekarang kayak kita jadi karyawan perusahaan diperes oleh orang yang punya perusahaan, ya begitulah memang usaha kan hidup memang begitu. Ini namanya akan datangnya sistem kapitalis ya. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah, sungguh akan datang pada masa zaman ketika tidak tersisa seorang pun kecuali pasti makan riba. Ada suatu zaman di mana kita hidup tidak seorang pun di antara kita kecuali pasti makan riba, pasti terkena riba. Kalau nggak kena, tetap terkena debu riba. Mesti kena debu riba. Hanya harus diubah sistem kapitalis ini menjadi sistem Islam. Akan datang pada masa suatu zaman ketika seorang tidak peduli akan apa yang diambil, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Jadi suatu saat nanti itu gak peduli orang itu mau halal haram, sikapnya. Cuman ini harus penyampaian kita ya. Sesungguhnya di belakang kalian ada hari-hari kesabaran. Kesabaran pada masa itu bagikan ilmu yang berapi bagi yang tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam. Pada masa itu akan mendapat pahala 50 orang yang mengamalkan seperti ajaran Islam itu. Ada yang bertanya, wahai Rasulullah, apakah pahala 50 orang di antara mereka? Jawab Rasulullah SAW, bahkan pahala 50 orang di antara kalian atau para sahabat. Ini hadis motivasi kita. Apa itu? Kalau kita ini tetap memegang teguh keimanan kita dengan prinsip syariat Islam, maka kita akan mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Satu sahabat aja sudah keren yang minta ampun. Coba kalau dengan disejajarkan misalkan dengan Umar bin Khattab, keren apa enggak? Keren mana? Bisa keren uang. Jangan masuk surga kan gitu ya. Abu Bakar, Tolha, itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, itu orang-orang yang dijamin masuk surga. Kita itu bisa mendapatkan pahala 50 orang sahabat. Keren kurang keren apa? 50 orang. Tapi prinsipnya satu. Apa itu? Kesabaran di belakang ada hari kesabaran. Kesabaran pada masa itu bagaikan menggenggam bara api bagi yang tetap istiqomah menjalankan ajaran Islam pada masa itu
akan mendapatkan 50. Jadi kalau kita istiqomah untuk menjalankan ajaran Islam itu bisa mendapatkan 50 orang sahabat. Keren apa keren? Keren. Tapi Allah. Ya, mungkin itu bisa sampai kesempatan pada malam hari ini. Kalau contoh-contohnya ini aja ya. Nanti kita bahas di lain waktu masalah seputar riba, multi akad atau untuk muraqabah, pegadaian syariah, operasi syariah, dana talangan haji, asuransi, murabahah, sirkah, ijarah, gimana tadi? Ya itulah ya, itu banyak sekali, ada 13 ya orang bisnis pertempuran. Bagaimana membangun bisnis Islam yang kuat? Konsepnya berdasarkan pendapat rajin, kuat dan komprehensif. SDM-nya profesional, amanah, dananya harus halal memadai, timbuk, kompak atau pikiran perasaan, implementasi, pengawasan dan evaluasi. Ya, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, saya bisa menjawab. Terima kasih San, materinya luar biasa. Ya, alhamdulillah materi sudah disampaikan dan ini cara-cara bagi kita mendapatkan materi tentang bisnis. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Ini perintah Allah, okay? Kita wajib bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Apa itu takwa? Menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dalam hal apa? Semua perilaku termasuk ini. Ya, dalam masalah bisnis. Takwa tidak hanya masalah ibadah saja, tapi dalam masalah muamalah dan lain sebagainya, dalam masalah politik, dalam masalah pergaulan, itu semuanya kita tunjukkan ketakwaan kita kepada Allah. Makanya disinilah pentingnya ngaji, ya. Makanya nanti kalau kita dikupas nanti ya ada pembahasannya tadi banyak yang belum dikupas kita ya. Ya, itu contohnya tadi masalah riba atau masalah bisnis-bisnis yang lain, ya, atau masalah-masalah banyak yang belum dikupas. Nah, inilah pentingnya kita ini ngaji, ya, ngaji setiap minggu. Di samping ini di samping di setiap Sabtu ini ya, untuk masalah akidah atau masalah penguatan iman kita, di hari Rabu itu ada kajian tafsir, dan insya Allah di hari-hari yang lain kita juga ada kajian-kajian mengenai kitab tadi muamalah, kita sistem politik, sistem pergaulan, ya, itu perlu kita kaji. Tujuannya apa? Agar kita tahu dan kita jalankan untuk mewujudkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, terima kasih luar biasa. Gini, barangkali ada yang bertanya, monggo saya persilahkan. Ajukan jempol, ajukan jempol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, yang saya tanyakan ke Ustaz, ada seorang teman pinjam uang di tahun 19 itu 1 juta. Dia waktu itu hutangnya itu dibelikan dapat 1 ekor kambing. Terus di tahun 2000 berapa itu dia mengembalikan harga sesuai akadnya, itu bukan dengan harga kambing tapi dengan dia pandangannya dengan harga kambing yang tahun 2000 itu sekitar 2 juta. Jadi dia itu mengembalikan 2 juta. Itu termasuk riba atau bukan, Ustaz? Kemudian pertanyaan
Saya. Yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, ada hadis mungkin Ustaz ya yang mengatakan bahwa 9 pintu rezeki itu dari perdagangan. Nah, apakah itu proses produksi sebuah barang dari hulu sampai hilir itu namanya bisnis Ustaz? Apakah itu dinamakan perdagangan? Nah, yang pertanyaan saya, yang di luar perdagangan itu yang seperti apa Ustaz? Terima kasih. Ada satu lagi mungkin. Ya, satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kapitalisme itu Pak Ustaz, yang di kampung-kampungan ini kan punya masyarakat kecil yang nggak punya modal istilahnya. Yang ada yang sebagai petani itu nggak punya lahan, istilahnya itu sewanya itu per tahun berapa. Ada yang petani mangga itu nggak punya modal, sistemnya sewa itu pohon setahunnya itu berapa. Mereka itu yang nggak punya modal itu semuanya selalu pinjam ke bank. Nah ini gimana Pak Ustaz? Apa memang sudah sedemikiannya mencengkeramnya itu kapitalisme? Itu aja Pak Ustaz. Yang kedua, sebentar lagi kan itu ada pemilu ya Pak Ustaz. Terkait khilafah itu kan dikonotasikan negatif oleh para rezim lah untuk kampanye hitam. Untuk kedepannya bagaimana dengan sikap Pak Ustadz agar khilafah itu dipandang sebagai keimanan bahwa akan terjadi khilafah. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama, dulu tahun berapa tadi? Tahun 19 sekian, hutangnya pinjam uang senilai 1 juta. Itu seharga kambing. yang menjadi seharga kambing, buat modal beli Tahun kambing. 19 itu seharga kambing. Nah ya, 1 juta itu seharga kambing. Belum disaur-saur. Ya, Nyaurnya baru tahun sekarang. ya. Tahun sekarang. Dan nyaurnya seharga kambing tahun sekarang. Paling kan juga stabil lah. Itu termasuk riba kan? Ya, ya. Itu termasuk riba. Ya. Sekarang saya tanya, hutangnya hutang kambing atau hutang uang? Hutang uang. Kalau hutang uang dibayar uang tanpa ada kelebihan. Di dalam Islam itu ada qardun, ada dain. Apa bedanya? Bedanya itu begini. Kalau utangnya itu adalah utang uang yang nilainya itu pasti, maka dikembalikan tahun berapa saja. Kalau hutangnya 1 juta, maka baliknya 1 juta. Nah, itu adalah qardun kalau nggak salah ya, qardun. Kalau ada tambahan hutang 1 juta, dulu dapat 1 kambing, sekarang kambingnya harga 2,5 juta, maka hutangnya dikembalikan 2,5 juta, maka yang 1,5 juta itu disebut dengan riba nasi'ah. Riba yang terkait dengan waktu. Itu riba nasi'ah Pak Haji. Jadi bagaimana Ustaz? Apa hukumnya? Haram. Nek di tahun 1900-an itu utang 1 juta, saiki bayar yo 1 juta. Rugi karena sing
Sing ngutangi, ingat ya, hutang piutang itu bukan bisnis, tapi takaful. Apa itu takaful? Tolong menolong. Tolong menolong itu tidak boleh ada keuntungan. Kalau tolong menolong ada keuntungan, bubar masyarakat. Setiap tolong menolong dibisniskan, bubar. Contoh, jenengan turun tuh dari kereta, tiba-tiba barang itu saya bawa, ya balik, habis itu minta duit, nyaman apa enggak? Kecuali mau ditulisi, misalkan jasa panggul, Pak mau saya bawakan ke sana, ya itu nggak apa-apa. Tapi kok tadinya nolong masukin ke mobil, bantuin masukin ke taksi kok apa kan gitu ya? Itu orangnya di sampingnya dia macam kayak mengharapkan uang, itu kan kita nggak nyaman juga kan begitu. Tadinya kita nggak mau ditolong juga, berebut ya begitu. Ada orang jatuh di pinggir jalan, ditolongin, habis itu di sampingnya dia diem aja nih sambil minta duit kan begitu. Jadi kita yang jatuh itu ditolongin juga nggak nyaman kan begitu. Rusak tatanan kalau semua butuh pertolongan itu dibisniskan. Makanya kalau utang piutang itu akarnya takaful. Tolong. Beda dengan dain. Apa itu? Utang kambing. Lain urusannya. Utang kambing, saya punya kambing umur 3 tahun, saya pinjam balik. Pertanyaannya, 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, saya balikin kambing juga nggak? Pertanyaannya, bisa nggak saya mengembalikan kambing sama persis yang saya pinjam seperti kambingnya balik? Nggak bisa. Karena nggak bisa, maka mengembalikannya itu kata Rasulullah sebaiknya itu lebih baik. Ahsan, lebih baik. Apa itu lebih baik? Lebih gemuk, lebih sehat. Mungkin apa lagi? Apa? Lebih besar. Enggak apa-apa. Kenapa? Karena sampai jebot, sampai ini nggak akan ketemu tuh persis kambing seperti yang saya tadi, nggak pernah ketemu. Ya Allah, mencari padanannya itu nggak bisa. Karena tidak bisa, maka wajarlah kalau kata Rasulullah kita ini mengembalikannya itu ahsan, harus lebih baik. Mungkin lebih gemuk, lebih sehat, lebih berbobot, ya nggak apa-apa. Cari yang usianya sama 3 tahun, tapi lebih gemuk, lebih sehat, lebih bersih. Nggak penyakitan, itu apa? Kalau uangnya persis nggak bisa. Tapi kalau uang 1 juta sampai tahun berapapun tetap akan dikembalikan 1 juta. Loh, saya sebagai pengutang apa manfaatnya buat saya? Oh, jangan khawatir. Selama hutang itu belum dibayar oleh orang dan Anda itu orang itu tidak membayarnya, tetap kasih waktu terus untuk melakukan pembayaran, maka Allah akan mengirimkan pahala kepada kita. Jadi misalkan orang yang tadi minjemin 1 juta tahun 1900, sekarang tahun 2000, berapa tahun ya? 100 tahun. 100 tahun? 1900 ke 2000. 100 tahun ya? 100 tahun. Maka selama 100 tahun itu dia baru Allah mengirimkan pahala kepada orang yang utangin tadi. Karena dia kasih kelonggaran waktu terus. Itu yang dia dapatkan, bukan 1 juta balik 2,5 juta, bukan. Kalau utangnya kambing, balik kambing bisa lebih gemuk. Tapi kalau uang 1 juta, baliknya butuh 1 juta. Itu bedanya dain dan kordun. Kordun dan dain itu berbeda. Sama-sama hutang, tapi jenisnya itu berbeda. Itu Pak dia. Pertanyaan yang kedua, hadis tentang pintu rezeki. Nah, yang satu itu apa satu ya? Yang satu itu wakil. Kan 9 dari 10 pintu rezeki itu adalah berdagang, begitu.
Loh yang satu apa Ustaz? Ya bisa pegawai, bisa guru, bisa dokter, bisa apa lagi? Bisa pengacara, bisa trainer, bisa apa lagi? Petani, berkebun. Yang semuanya bukan selain pedagang. Tapi banyak pedagang yang nggak sukses kan? Banyak pekerja yang sukses juga. Apakah itu maknanya Ustaz? Jadi begini, kalau 9 dari 10 pintu rezeki ya, rezeki itu kan tidak bisa dimaknai hanya sebagai uang. Rezeki itu kan dibangun sebagai aktor pemberian dari Allah, dari segala bentuk pemberian. Ya bisa profitnya, bisa bertambahnya jaringan, bisa ya bertambahnya barang, ya macam-macam. Ya memang sekarang para sahabat itu yang banyak yang berdagang, semuanya bersemua sahabat itu berdagang. Kayak Umar bin Khattab itu meninggalkan properti senilai berapa triliun belum meninggal. Dia bisnis juga. Abu Bakar itu waktu diangkat jadi khalifah hari pertama beliau masih berdagang, ditegur sama Umar. Wahai Abu Bakar, apakah nggak cukup menjadi khalifah dengan harta yang sudah diberikan Allah kepadamu, sehingga engkau masih berdagang, nggak ngurusi umatmu? Gitu. Akhirnya berhenti tuh Abu Bakar untuk berdagang. Ya bukan berhenti total, ya fokusnya adalah itu. Mungkin bisa dijalankan oleh keluarganya. Ya sisanya yang lain banyak ya, profesi-profesi yang lain. Tapi memang Islam itu mendorong kita untuk berdagang, berbisnis. Ya. Kalau nggak bisa bisnis, ya nggak apa-apa. Gitu. Bukan berarti terus pekerjaan yang lain itu haram, bukan. Ya. Jadi insya Allah kalau kita berdagang, itu pintu rezeki akan banyak yang terbuka buat kita. Gitu. Insya Allah. Itu pertanyaan kedua. Mungkin berdagang itu sama dengan barter enggak? Seperti jasa, dokter itu kan barter antara jasa sama uang gitu. Apakah sama? Ini bahas seperti ekonomi. Jadi begini, zaman dulu belum ada uang, orang itu barter. Kopi 1 cangkir, air putih 1 botol. Itu kan ikhlas. Gak ada uang. Kopi 1 cangkir sampai tak biji. Itu deal selesai. Gak ada uang. Tanya boleh apa? Dagang ya? Enggak, ini tadi itu boleh apa? Harus dibedakan mana berdagang, mana alat tukar. Kalau berdagang itu begini. Jadi kalau berdagang itu ada produk yang dijual, ya, atau jasa yang ditawarkan. Itu namanya berdagang. Tapi kalau alat tukar belum tentu itu barang dagangan. Misalkan saya nggak jualan air, tapi di rumah ada air. Tuh, tapi saya butuh kopi. Terus dengan uang nggak ada. Saya tanya, Ustaz, saya pengen kopinya dengan itu. Gimana cara saya bisa itu jadi barang saya? Tukaran saya begitu. Dengan apa? Saya punya apa di rumah? Ini, ya sudah tukar. Sehingga ini menjadi alat tukar. Bertukar. Kita nggak jualan. Kalau jualan itu begini, saya punya ini banyak, saya tawarkan jenengan. Nanti saya bisa dapat kopi, bisa dapat jeruk, bisa dapat apa tuh? Makan, bisa dapat apa kan itu. Tapi saya selalu menjual ini. Tapi itu sebagai pedagang ya. Tapi kalau hanya sebagai alat tukar, ya macam-macam di rumah. Ono gelas tukar gelas, ono sendok tukar sendok, ono piring tukar piring. Karena itu saya nggak punya barang lain untuk ditukarkan. Kemudian manusia itu berpikir untuk mendapatkan
dari sebuah barang yang equal, yang hampir sama, itu sulit. Atau barang-barang tertentu yang ditukar itu ukurannya sulit sekali mengukurnya. Itu. Apa contohnya misalkan? Misal ya, barang baru belum ditemukan radio, terus ada radio. Itu apa cara menilai radionya? Kalau ditukar kalau air minum ini itu berang botol kan begitu. Nah ditukar kalau sudah pecel radio kan gitu. Kan mikirnya kan jadi sulit. Terus mengupdate apa ya nilai pertukaran kan begitu. Akhirnya adalah satu benda yang ini sebagai alat tukar, gitu loh. Disebut dengan apa? Disebut dengan uang atau dinar dirham. Kalau dalam zaman dulu itu ada namanya dinar dirham. Jadi semua barang itu dinilai, dikonversi nilainya ke dalam satu benda, apakah itu dinar ataukah dirham. Oke? Nah, jadi semua barang itu dikonversi ke sana. Dengan hasil konversi itu maka gampanglah ini sebagai alat pembayaran. Dinar dirhamnya kopi berapa? 1/4 dirham. Oh, kasih 1/4 dirham. 1 dirham itu kan 172.000, kalau 1/4-nya berarti ya 15.000. Jadi kok bisa dikasih 15.000? 1/4 dirham. Nah, itu makanya ketika semua benda itu nilainya dikonversi kepada satu benda lain, di mana satu benda ini nilai intrinsiknya itu stabil, tidak pernah turun, maka harga ini tidak akan pernah naik. Tapi kalau benda-benda ini nilainya dikonversi ke satu benda yang namanya uang, dan uang itu namanya uang logam, uang kertas, yang nilainya itu tidak sebanding dengan zatnya, maka nilai konversinya itu bisa berubah-ubah. Itulah ketidakstabilan ekonomi akan terjadi seperti itu. Makanya kopi kadang-kadang 5.000, ada 10.000, ada 15.000. Itu padahal nggak pernah berubah. Ini kan tetap kopi begini ya segini ini, gitu loh. Dia nggak pernah menaikkan, nggak pernah menurunkan harganya, betul nggak? Tapi nilai mata uang yang distandarkan, nilainya tadi itu bisa naik, bisa turun. Secara zat itu kan nggak bernilai. Contoh misalkan, gelas kopi, habis itu jenengan punya uang 100.000. 100.000 itu kata pemerintah, 100.000 itu tidak dijamin oleh negara. Apa yang terjadi? Seperti uang monopoli. Saya tanya, Pak, tukar kopi dengan uang 100.000, mau nggak? Kenapa nggak mau? Nggak dijamin negara, nggak ada gunanya, betul nggak? Ini loh, ditukar 100.000, nggak ini. Dan uang kertas biasa. Sekarang emas ini sebanding dengan 1 gram emas. Gak dijamin negara. Mau nggak tukar 1 gram? Kok mau? Hah? Kok bisa mau? Emasnya itu ya. Nah iya, karena nilai intrinsik dari benda tadi itu sudah bernilai. Sedangkan kertas tadi nilainya bukan dijamin oleh negara. Nah, kalau nggak dijamin oleh negara, kurang iso. Pertanyaannya, kenapa nggak kertas dicetak sendiri, habis itu dijamin, itu dijamin negara kan? Ya bukan urusan yang mulai panjang urusannya kan. Nah, karena ada uang tadi itulah dikonversi kopi ke uang, ini ke uang, yang lain ke uang, sehingga uang menjadi alat tukar pembayaran. Makanya statusnya dinar dirham dengan uang antum itu sama, apa itu alat pembayaran, sehingga tidak boleh diperdagangkan. Apa contohnya? Bisa tukar nggak? Uang 100.000 ditukar dengan 10 ribuan yang baru jumlahnya 10. Boleh? Boleh.
ditukar dengan uang 10 ribuan yang baru 9, 5.001. Gak boleh riba. Tapi nek riwaya wong semua kebiasaan gak jelas itu dilereni. Masih uang 1 kan kalau nggak baru nggak apa-apa. Saya itu gak ada masalah itu. Lebih baik saya dikasih uang 100 ribu yang jelek daripada 10 ribu yang baru. Ini begitu saya. Yang penting kan nilainya, bukan baru atau lamanya. Setuju nggak? Jadi bagaimana dikasih uang 10 ribu yang baru atau 100 ribu yang jelek? Nah ini kan nilainya. Makanya juga aku satu becek anyar-anyar karena tukernya jadi riba. Nah ini alat tukar. Makanya begitu alat tukar ini misalkan dicabut, boleh nggak tukar-tukar begini? Boleh. Kembali ke zaman jahiliyah dulu, tukar-tukar. Yang penting nego sama-sama itu nggak apa-apa. Dipijitin 10 menit dapat kopi 1 bungkus. Kalau sama-sama itu ya nggak apa-apa. Sama kopi 1 gelas harga 5.000 sama-sama itu boleh nggak? Kopi 1 gelas harga 40.000 sama-sama itu boleh nggak? Kopi 1 gelas harga 100.000 sama-sama itu boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Ini konversi nggak sebanding pun sama-sama itu boleh nggak? Nggak ada masalah. Yang penting sama-sama itu. Oke? Pertanyaan kedua terjawab ya. Yang ketiga ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama soal hukum sewa sawah lahan pertanian. Ada sebuah hadis di mana Rasulullah SAW itu mengharamkan sewa menyewa lahan pertanian. Jadi sawah itu dilarang untuk disewakan. Jadi nggak boleh misalkan sawahmu tak garap selama 10 tahun ya, kita kayak duit 10 juta, itu nggak boleh. Tapi untuk menyewakan lahan selain lahan pertanian boleh. Jadi bukan sawah, karangan kemudian disewai buat kios, buat warung atau apa, boleh. Tapi kalau sawah disewakan tidak boleh. Kenapa? Islam menjaga agar lahan pertanian itu produktif. Makanya harus digarap, gak boleh disewakan. 1. Yang kedua, bersirkah atau bekerja sama dengan sawah itu dijadikan sebagai modal dalam kerjasama, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Misalkan gini, wes kerjasama yo bagi hasil. Aku sawahe sama si nanemi karo mese, engko nek payu didol bagi hasil. Itu tidak boleh. Harus digarap. Yang ketiga, lahan pertanian selama 3 tahun berturut-turut nggak digarap, kalau dalam hukum Islam boleh dimiliki orang yang garap. Contoh, Ustaz Yon bisnis sukses, uangnya ratusan miliar, nebas sawah neng guri kok 3 hektar betul blek, tapi belum sibuk karena bisnisnya ratusan miliar, bisnisnya sibuk, gak diurusi sawahnya. Selama 3 tahun berturut-turut, kemudian saya datang tak pageri sawahnya, saya 3 hektar tadi tak pageri, rumput-rumputnya tak babati segala macam, itu menurut hukum Islam sah menjadi milik saya. Sekarang banyak sawah dibeli orang tapi terlantar, itulah yang membuat krisis pangan salah satu. Jadi hukum sewa menyewa lahan pertanian itu adalah haram. Nggak boleh ngedol sawah orang itu ngomongin tadi mulai protes diajak ngaji ini protes kita mau diri Pak Ustaz
Kata siapa nih kalau nggak jalan? Kok nggak jalan Ustaz? Nggak jalan itu ada dua penyebab. Penyebab yang pertama kesalahan sendiri, penyebab yang kedua bisa jadi karena kebijakan pemerintah. Kebijakan soal apa? Pupuk segala macam kan begitu ya. Gitu. Sehingga masyarakat sulit sekali untuk mendapatkannya. Lahan pertanian, ya. Kok nggak bisa Ustaz? Kenapa nggak bisa? Semuanya bisa-bisa aja. Di dalam Islam termasuk menjawab pertanyaan yang kedua. Sewa pohon mangga. Baru dengar saya sewa pohon mangga ini gitu. Jauh ya. Itu juga begitu, nggak boleh. Jadi begini, ada solusi di dalam Islam terkait dengan permasalahan yang jenengan hadapi itu. Apa solusinya? Solusinya adalah baik salam. Apa itu baik salam? Jual beli pesanan yang barangnya adalah barang salam. Apa itu barang salam? Barang yang bisa ditimbang, diukur dan dihitung. Barang yang gampang ditemui padanannya di pasar, yang bisa ditimbang, dihitung dan diukur. Contohnya apa? Mangga. Atau sawah. Aku punya sawah, tapi nggak punya padi, nggak punya mes, nggak bisa bayar pegawai. Datanglah saya, Pak Tulis, saya pesen padi. Oh, bukan Pak Tulis, Pak Agus. Nama berasnya apa Pak Tulis? Bramu. Pesen padi bramu berapa bedanya? Berapa ton? Anggaplah 10 ton. Pesen padi atau beras bramu, bukan beras ya, gabah. Pesen gabah bramu 10 ton. Berapa Tulis? Oh, dihitung, terus keuntungan kesini dihitung, oke? Sekitar 100 juta. Maka Pak Bagus sebagai pengusaha kasih duit itu 100 juta, jret di depan. Dari 100 juta itu ditentukan waktunya. Jenis barangnya adalah gabah bramu senilai 10 ton dalam waktu 3 bulan. Berapa lama biasanya? 3 bulan. 3 bulan. 4 bulan. Maka dengan modal 100 juta yang didapat dari Pak Bagus, Pak Tulis mulai beli bibit bramunya, beli mesnya, kemudian mulai nanam, mulai digarap sawahnya, 3 bulan panen, disiapkan 10 ton gabah, diserahkan ke Pak Bagus, jeret. Itu namanya baik salam di dalam Islam. Yang penting jenis barangnya jelas, waktunya jelas, jumlahnya jelas, uangnya dikasih di depan. Itu namanya baik salam. Dan itu bisa menghilangkan sistem ijon yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, atau bisa menghilangkan sistem sewa lahan, sewa pohon segala macam, itu bisa diganti dengan syariat. Bisa kan? Enggak, kalau misalkan jenengan dikasih uang 100 juta terus dibuang model untuk gabah bramu, itu iso orang bukan, itu karena sistem Islam nggak dijalankan Pak Muklis. Coba kalau sistem Islam itu dijalankan, itu menjadi solusi. Itu apa enggak? Nah, pojok lagi juga kalau ulama di sana. Wah, aku.
yang menggarap itu yang punya tanah maksudnya. Iya, Semua saya punya 1 hektar, jenengan punya sawah ya 1 hektar. 1 hektar, Kita tidak punya modal. tak punya modal. Terus Pak Bagus mau beli berapa jenis jamu ke saya. Pesan, jual beli pesanan namanya asal. Pesan 3 bulan ke depan atau 4 bulan ke depan, tolong siapkan gabah beramu 10 ton, ini 100 juta. Jadi 100 juta itu jenengan pakai itu Untuk mengolah menghasilkan. untuk mengolah sawahnya, untuk beli mesannya, untuk nanam padinya, dan dipanen sendiri sampai bulan. Jenengan menyiapkan gabahnya itu 10 ton diserahkan ke Pak Bagus dalam waktu 4 Ya, udah selesai. seandainya ada masalah waktu pengerjaan, Iya. kita nggak sampai 10 ton, berarti ketemu 9 ton. Gimana? Ya itu tadi disepakati. Apakah jenengan ini beli ke petani lain untuk ditambahkan ke situ, diserahkan ke Pak Bagus, atau misalkan aku mampunya 90 ton, bagaimana ini? Sudah 90 ton aja, kalau gitu uangnya dikembalikan sebagian, nggak mau juga. Dan dipesan baik sama. Gagal panen itu duitnya balik deh. Kan buat prestasi dulu ya. Ya bisa dikembalikan, bisa jenengan diri dari petani tetangga kanan kiri yang ada gitu. Ya sudah, kalau duitnya dikasih mentah ya udah gitu. Berarti hutang ya. Resikonya Hutang 1 juta. Ya itu memang ada resikonya memang. Sekarang yang namanya sebuah bisnis itu pasti ada resikonya. Nah orang kapitalis itu nggak mau resiko, makanya kayak tadi itu. Aku pakai modal, oke, kamu punya bisnis, aku punya modal. Tak kasih kamu 10 juta, tapi tiap bulan kamu setor ke saya keuntungan 250.000. Kan nggak mau resiko, betul nggak? Itu haram. Nggak boleh. Karena menyalahi prinsip-prinsip Islam. Haram ini. Itu solusi Pak Nulis. Wah, sulit itu satu. Ya kan benar sistem Islam itu dalam sistem kapitalis kan gak ideal, memang sulit. Sulit. Sekarang Pak, kalau dengan pengen Islami, terus pengennya enak, tapi hidup di sistem kapitalis, itu gak tegak Islami Pak. Justru karena kita ini rindu kepada sistem Islam, kita pengen sistem Islam ini kita hidupkan kan begitu. Tapi kalau semua masalah kita di sistem kapitalis sudah terselesaikan, kita nggak akan rindu dengan sistem Islam, Pak. Nah, kok pakai sistem Islam? Mesti mikir loh, mampu menyelesaikan semua masalah. Lah, kok kan begitu kan? Nah, kalau begitu nggak ada perjuangan, Pak. Tapi ulama saya diam aja, Ustaz di sana. Iya, itu urusan mereka, bukan urusan saya. Baik sana, ya. Solusi itu bagaimana? Kalau nggak solusi yang lain bagaimana Ustaz? Solusi yang lain tak kaful, tolong menolong. Bagus utang duitnya bagus. Dia loh, 60 juta, oke, petani, ya, boleh selesai. Tapi utang, atau yang ketiga, apa yang ketiga? Bagus, aku nggak utang duit deh. Tapi saya butuh padi, juga butuh mes, tapi nggak punya duit. Oh, oke. Berapa harga padi apa namanya? Bibitnya? 10 juta terus. Oke. Tak tukok ke 10 juta. Jebret kontak tak kasih ke jenengan. Tak jual ke jenengan 11 juta, dicicil 3 bulan. Atau dicicil 5 bulan, bisa apa? Ya. Oh bisa. Akhirnya apa? Dapat kan? Bibitnya. Ya, bibitnya kan ini senilai 10 juta, sama Pak Bagus dibeli itu 10 juta, tapi dijual ke Pak Bagus 11 juta dengan cara kredit selama 5 atau 6 bulan kredit. Nanti bayarnya bisa saat panen kan begitu ya. Yang jelas kredit yang pertama bayar berapa dulu ya terserah lah. Pokoknya dicicil
6 bulan lunas. Solusi nggak? Solusi lah. Terus WCD lah. Butuh mes berapa? Butuh mes 20 juta kan? Jauh mana 20 juta tukuk dari mana? Berat 20 juta. WSA itu tak tukuk 20 juta, tak tolong sampai 20 juta selama 6 bulan cicil. Boleh tak? Boleh. Lu sih nggak coba kan? Dewi kalau keluar kamu nggak usah dengan dewa. Oh siap. Bibit ada, MS ada, tumbuh. Setelah tumbuh dijual. Setelah dijual ada hasilnya. Lalu dia utang bagus. Bukannya utang, apa? Ya utang karena jual beli kredit ya. Jadi Pak Bagus dapat keuntungan, Pak Bagus dapat solusi. Selesai. Itu apa namanya? Murabah. Jual beli murabah. Jadi ada jual beli baik salam, ada namanya baik murabah. Ada hutang piutang. Solusi. Ustaz, gak ada yang sebaik Pak Bagus di sana Ustaz. Kalau begitu perbanyaklah Pak Bagus di teman-teman. Ya jumlahnya banyak. Makanya petani itu menurut saya perlu kerjasama dengan satu pebisnis beras atau 2 selek itu loh, kerjasama dengan mereka. Nah Pak Bagus ini pebisnis beras dulu ini itu, jadi jual beli beras banyak gitu. Makanya kalau nggak punya modal mau ke Pak Bagus, siapa tahu namanya orang nggak tahu, karena beras yang dijual Pak Bagus itu nggak umum berasnya, nggak sembarangan. Kalau nggak pesan-pesan sebelum jauh-jauh hari itu nggak bisa kan? Keuntungannya Pak Bagus apa? Kalau pesan jauh-jauh hari bisa jadi harganya lebih murah. Kalau berasnya ada langsung dibeli itu mungkin agak mahal. Tapi kalau pesan dulu, mosok harganya bodoh kan nggak mungkin. Aku nih saya petani belum bulan kas, tentu harganya akan berbeda. Itu keuntungannya buat Bagus. Keuntungannya buat petani mendapatkan modal segar di awal, gitu loh. Ini berputar ekonominya, itu namanya baik salam atau baik murabah. Jadi ada keuntungannya buat beliau. Sama yang di sini mungkin ada pedagang sayur, beliau ini banyak kangkung di rumah atau apa, pesan kangkung. Itu kalau belum nggak punya modal. Punya berapa hektar Pak? Apanya sih? Cuma 10 hektar aja. Ya sudah, begitu. Pesan lah. Salutin nggak? Salutin. Tapi nggak bisa jalan Ustaz. Ya nggak bisa jalan. Sistem Islam di dalam dunia kapitalis bagaimana? Mau jalan, gitu ya. Tapi itu bisa diterapkan. Di lingkungan kita sendiri itu juga bisa. Kalau ada yang tahu kalau sekarang jalan. Itu konsep fikih bisnis Islamnya itu. Terakhir, pertanyaan terakhir. Maksudnya pertanyaannya Pak Guru yang kedua. Ini mau rame-rame Ustaz, pesta politik. Khilafah ini jadi kambing hitam lah. Loh, kalau jenengan tahu di Jakarta itu peternakan kambing hitam itu banyak banget Pak. Saking banyaknya, mana hampir setiap hari, setiap bulan, setiap minggu itu diternak terus sama mereka, banyak banget sana. Ya. Nggak tahu di Topas atau di mana itu. Contoh harga kan ada peternakan sapi Topas atau apa itu? Tapos atau Topas. Tapos. Kalau orang Jawa Tepos. Bagaimana agar itu menjadi sebuah kesadaran? Jadi memang begini, dalam sistem politik kapitalis, karena sistemnya adalah sistem demokrasi di mana agama dipisahkan dengan kehidupan, maka yakinlah apapun produk politik itu pasti akan memisahkan antara agama dengan kehidupan itu pasti. Jadi semua kehidupan kita akan dipisahkan dengan agama, itu jelas. Nggak mulai dari pendidikannya, pariwisata.